Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar PKN di tema 4, subtema 2. Nah, silahkan kalian buka halaman 214. Nah, kita akan belajar tentang pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi. Silahkan dibeli garis atau stabilo warna ya. Anak-anak, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam ya. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor keterampilan, kerja keras, serta pendidikan. Pada dasarnya, setiap kegiatan ekonomi masyarakat adalah baik karena dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakat ya, atau setiap individunya. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan sikap saling menghargai keragaman kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Anak-anak, setiap orang itu mempunyai potensi diri yang berbeda-beda ya. Nah, potensi diri tersebut harus diasah ya. Diasah itu maksudnya dipelajari atau dikembangkan ya, supaya seseorang dapat memaksimalkan potensi tersebut sehingga bisa sukses dalam kehidupannya. Karena di era globalisasi seperti ini, setiap orang itu dituntut untuk meningkatkan potensinya supaya dapat bersaing secara sehat ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini ada contoh teks tentang bagaimana seseorang bekerja keras dalam perekonomian nih ya. Ini ada Ibu Mawaryanti ya, yang membawa tas anyaman ketak menembus pasar dunia ya. Silahkan dibaca bersama. Nah, kalau sudah kita bisa menjawab pertanyaannya yang ada di halaman 215, maaf. Nah, itu pertanyaan yang pertama, apa sih usaha yang dikembangkan oleh Mawaryanti? Nah, usahanya tentang kerajinan anyaman ketak ya anak-anak. Nah, bagaimana Mawaryanti mengembangkan usaha tersebut? Mula-mula Bu Mawaryanti mengembangkannya di dalam kota ya, di sekitar lingkungan masyarakat. Kemudian dibawa ke Korea ya kan. Nah, kemudian memberanikan diri ke Jakarta, lalu dari Jakarta mendapatkan promosi untuk berangkat ke Korea ya, hingga Bu Mawaryanti bisa membawa produk anyaman ketaknya ke mancanegara ya, seperti Tokyo ya kan, Seoul ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, kendala apa yang dihadapi Bu Mawaryanti pada saat memasarkan hasil usahanya? Nah, kendalanya selain modalnya, Bu Mawaryanti zaman 90-an itu hanya berbekal uang Rp750.000. Jadi kerajinan Bu Mawaryanti masih sedikit ya, hanya anyaman taplak meja ya. Jadi dari modal, terus kendalanya itu pemasarannya ya, hingga akhirnya Bu Mawaryanti mengubah caranya. Bu Mawaryanti fokus di produksi dan suaminya Pak Suhartono itu mengurus promosi ya, serta penjualan. Selanjutnya yang keempat, sikap apa yang dimiliki Ibu Mawaryanti ini? Ya, sikapnya itu kreatif, tanggung jawab, pekerja keras. Ya. Yang kelima, apa dampak dari keberhasilan usaha Mawaryanti bagi masyarakat sekitarnya? Dampaknya adalah menambah penghasilan para masyarakat ya, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Selanjutnya kita buka halaman 220. Bagaimana sih sikap yang harus dikembangkan dalam keberagaman ekonomi? Anak-anak, Ibu ingatkan kembali, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, telah kita ketahui sebelumnya bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tentunya ada sikap yang harus dikembangkan untuk menyikapi keberagaman tersebut. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral ya. Karena dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Gimana sih kita menghargai keberagaman usaha ekonomi orang lain? Nah, ini contoh menghargai keberagaman ekonomi
yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Yang kelima, tidak mencela dan merendahkan kegiatan ekonomi orang lain. Yang keenam, membiasakan membeli produk-produk lokal. Nah, anak-anak, globalisasi sangat erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Oleh karena itu, agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari, kita perlu mengusahakan perubahan sikap dan perilaku. Awas ya, perubahan sikap dan perilakunya itu menjadi positif ya, menjadi lebih baik. Masih ingatkah kalian dengan cerita Ibu Mawaryanti ya pada pembelajaran sebelumnya? Nah, Ibu Mawaryanti ini adalah salah seorang yang mampu memaksimalkan potensi dirinya. Beliau ini termasuk pengusaha Indonesia yang berhasil mencapai kesuksesan dalam usahanya. Beliau bersikap kreatif, tanggung jawab, serta kerja keras. Produk kerajinan ketaknya sudah merambah ke pasar global atau ke mendunia ya. Nah, usaha yang digeluti Mawaryanti tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, namun juga bermanfaat bagi warga di sekitarnya. Beliau mampu mempekerjakan kurang lebih 500 karyawan dari lingkungan sekitarnya atau tetangganya itu ya, untuk membantu membuat pesanan produknya. Dalam hal ini, Ibu Mawaryanti ini telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitarnya. Nah, anak-anak, keadaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian warga sekitar dan kerajinan ketaknya Mawaryanti ini memasarkan produknya ke negara-negara Asia dan Eropa seperti Jepang dan Korea. Dengan adanya kegiatan ekspor ini, usaha Mawaryanti dapat memperkuat perekonomian negara Indonesia karena telah menambah devisa negara ya. Globalisasi memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Ibu Mawaryanti sendiri ya. Ternyata hal yang dilakukan oleh Ibu Mawaryanti ini juga memberikan banyak manfaat untuk warga di sekitar dan negara Indonesia. Nah, anak-anak, dari teks tadi kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan berikut. Nih, apa dampak dari usaha yang digeluti Ibu Mawaryanti bagi warga sekitarnya? Nah, dampaknya adalah menambah lapangan pekerjaan ya. Perekonomian meningkat. Terus, mengapa usaha Mawaryanti mampu meningkatkan perekonomian warga sekitarnya? Karena beliau, Ibu Mawaryanti ini, mengangkat atau mengambil karyawan dari lingkungan sekitar ya. Yang ketiga, apa dampak dari usaha Mawaryanti terhadap bangsa Indonesia? Nah, selain menggali potensi setiap masyarakat ya, karena mereka mengikuti pelatihan atau kerajinan dari Ibu Mawaryanti, Ibu Mawaryanti juga memberikan penghasilan ya kepada bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, mengapa usaha Mawaryanti memperkuat perekonomian bangsa? Karena Ibu Mawaryanti ini berusaha mengembangkan potensi warga masyarakatnya dan berusaha meningkatkan perekonomian warga sekitarnya dengan usahanya ini dikembangkan ke mancanegara hingga menambah devisa negara ya, seperti itu. Mengapa usaha Mawaryanti bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia? Karena berupa produk lokal ya anak-anak, berupa kerajinan hasil karya Indonesia. Selanjutnya kita buka halaman 223. Nah, tadi kan Bu Mawaryanti sebagai pengusahanya ya, yang mengeluarkan produk Indonesia. Nah, kita sebagai konsumen, nah kita harus cinta produk Indonesia sebagai wujud cinta tanah air ya. Nah, anak-anak, mencintai tanah air ini merupakan kewajiban setiap warga negara ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya yaitu dengan bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Sudah ya. Banyak dari yang kita pakai, misal kayak baju, sepatu ya, semuanya dari garmen-garmen atau konveksi dalam negeri.
Nah, anak-anak, apa sih produk dalam negeri itu? Produk dalam negeri adalah berbagai jenis produk yang dibuat dalam negeri sendiri. Adapun manfaat penggunaan produk dalam negeri yaitu yang pertama, produksi dalam negeri meningkat. Yang kedua, menambah besar skala usaha dalam negeri. Ketiga, menambah jumlah investasi Indonesia. Yang keempat, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kelima, mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Yang keenam, menambah jumlah pendapatan nasional. Yang ketujuh, meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. 8. Meningkatkan kesejahteraan kemasyarakatan. Yang 9. Ikut melestarikan dan mempromosikan produk dalam negeri kepada masyarakat dunia. Yang 10. Memupuk cinta tanah air. Nah, anak-anak, cinta produk dalam negeri dapat menjadi gambaran betapa besarnya rasa cinta kita atau rasa cinta masyarakat terhadap bangsa Indonesia. Bayangkan ya, jika seluruh rakyat Indonesia dengan penuh kesadarannya menggunakan produk-produk buatan lokal di tengah derasnya arus barang impor dan luar negeri. Pasti kita sejahtera ya. Nah, anak-anak, secara tidak langsung penggunaan yang begitu besar akan meningkatkan pendapatan pengusaha lokal, bahkan pendapatan nasional. Nah, dengan adanya keuntungan tersebut, diharapkan pelaku usaha akan terus meningkatkan mutu produk-produknya agar lebih berkualitas. Selain itu, permintaan produk lokal yang tinggi tentu akan menuntut untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, agar kamu lebih paham arti pentingnya mencintai produk dalam negeri, silakan dibaca percakapan yang dilakukan oleh Dayu dan Indah ya. Nah, anak-anak, dari percakapan Dayu dan Indah tadi kita akan bisa menjawab pertanyaan berikut. Nah, apa sih yang dimaksud produk dalam negeri? Produk dalam negeri adalah produk yang dibuat di negeri sendiri. 3. Manfaat menggunakan produk dalam negeri. Manfaatnya, produksi dalam negeri meningkat, menambah besar skala usaha dalam negeri, menambah jumlah investasi di Indonesia. Nah, itu ya contohnya. Selanjutnya, apakah kamu bangga menggunakan produk dalam negeri? Nah, bangga ya. Mengapa demikian? Karena kita bisa secara tidak langsung mempromosikan produk-produk dalam negeri. Kalau kita misal memakai pakaian atau memakai barang ya, jalan-jalan pakai barang atau pakai pakaian produk luar negeri, produk dalam negeri, maaf. Oke, yang keempat, wujud bangga terhadap barang dalam negeri. Nah, wujudnya adalah kita membeli, menggunakan atau memakai produk-produk dalam negeri. Contohnya beli baju dari tukang jahit dalam negeri, beli sepatu yang diproduksi di dalam negeri, menggunakan tas hasil kerajinan orang dalam negeri, seperti itu. Selanjutnya ada benda-benda, di sini ada seruling dan teko poci ya. Nah, ini kegunaannya itu seruling mengiringi lagu, kalau teh poci untuk wadah minuman atau air ya. Kalau sudah mengerti, silahkan diisi evaluasi subtema 2 pelajaran PKN halaman 226. Seperti biasa, kalian isi di LKS, kemudian masukkan jawaban kalian ke link yang akan Ibu bagikan di grup WA. Setelah selesai materi ini, Ibu silahkan ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, mohon maaf atas kurang dan lebihnya ya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.